APPBI mencatat kunjungan ke pusat perbelanjaan ini naik 10 hingga 15% per Mei 2025 dibandingkan pada tahun lalu, tahun 2024. Nah, sebenarnya apa sih yang merupakan menjadi faktor utama dari rebound ini, Pak? Iya, saya kira mungkin diluruskan dulu datanya. Jadi itu adalah data sampai dengan Mei 2025, dari Januari sampai dengan Mei 2025. Jadi saya kira kalau kita lihat khususnya mulai dari Januari itu kan banyak momen-momen penting begitu ya, seperti tahun baru, Chinese New Year, Imlek, ya, kemudian Ramadan itu di bulan Maret, dan kemudian juga Idul Fitri ya sendiri di bulan April begitu. Nah, kemudian juga sebetulnya kan kalau di Indonesia itu setelah Idul Fitri itu pasti masuk ke low season. Tren di Indonesia seperti itu. Nah, kami sudah mengantisipasinya bersama dengan pemerintah, dalam hal ini khususnya Kemenko Perekonomian. Jadi kami setelah Idul Fitri itu juga banyak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan promo belanja. Karena memang sudah diantisipasi, kami sudah memprediksi itu tadi yang low season tadi begitu. Sehingga dapat dikatakan program-program tersebut bisa sedikit menopang begitu daripada low season itu sendiri, sehingga akhirnya bisa didapat tadi kenaikan rata-rata kurang lebih 10 sampai dengan 15%. Tetapi sebetulnya ini persentase ini sebetulnya kecil, tidak sesuai target. Target kami sebetulnya 20 sampai dengan 30%. Biasanya target pertumbuhan kunjungan ke pusat perbelanjaan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu kami biasanya 20 sampai dengan 30%. Ini hanya 10 sampai dengan 15%. Ya, tapi saya kira ini termasuk masih bisa dikategorikan cukup baik lah. Begitu, tidak sampai dengan kurang dari 10% begitu. Ya, tetapi saya kira ini hasil daripada antisipasi kami di dalam menghadapi low season tadi. Ya, walaupun mungkin belum sesuai target, tapi angka 10-15% ini ya cukup begitu ya Pak ya, mungkin untuk sampai Mei. Nah, terkait dengan turunnya dari 10-15% itu, apakah ini merupakan dampak gitu mal-mal baru pada buka gitu di kota-kota besar, seperti mungkin di Jakarta, ataukah mungkin juga lokasi dan tenan-tenan ini menentukan juga nggak sih Pak sebenarnya Pak? Ya, saya kira ada beberapa pusat perbelanjaan yang baru dibuka, ada beberapa outlet misalkan juga baru buka begitu, termasuk juga tentunya di daerah, beberapa daerah juga ada mal-mal yang baru buka, itu saya kira tentunya itu mendorong juga. Tetapi saya kira yang menjadi yang utama adalah tadi, karena program-program yang dilakukan oleh teman-teman pengelola pusat perbelanjaan bersama dengan para peritel, saya kira itu yang mendorong lebih dominan lah begitu ya. Beberapa pusat perbelanjaan tentunya juga melakukan program-program yang mereka juga antisipasi begitu untuk mengatasi masalah tadi low season. Jadi saya kira iya betul ada sumbangsi dari mal-mal yang baru buka, tetapi saya kira yang dominan lebih karena program-program yang dibuat oleh masing-masing pusat perbelanjaan. Oke, Pak Alphonse, ini terkait dengan kunjungan mal gitu ya, yang orang-orang pada ke mal. Apakah ini juga pertumbuhannya itu diiringi dengan pada belanja nggak sih sebenarnya masyarakatnya gitu? Iya, saya kira kunjungan ke pusat perbelanjaan tetap tumbuh. Jadi saya kira masyarakat tetap datang ke pusat perbelanjaan begitu. Saya kira itu makanya tadi data menunjukkan bahwa tetap bertumbuh begitu. Tetapi yang terjadi adalah perubahan pola belanja. Tren belanjanya berubah. Jadi khususnya untuk masyarakat kelas menengah bawah yang sampai dengan saat ini memang daya belinya masih belum pulih. Jadi mereka cenderung membeli produk yang harga satuannya kecil. Membeli barang-barang yang harga unit price-nya rendah. Jadi kecenderungannya itu. Jadi tetap datang ke pusat perbelanjaan tetapi pola belanjanya berubah. Saya kira itu yang terjadi. Oleh karenanya makanya tadi dapat disampaikan bahwa beberapa retailer yang produk-produknya tadi termasuk kategori yang unit price-nya rendah itu tetap tumbuh. Ya bahkan ada beberapa brand itu hampir setiap minggu buka toko baru. Jadi saya kira terjadi keseimbangan lah begitu. Di satu sisi yang ada yang mengalami tekanan, tetapi di salah satu sisi juga ada yang tetap bertumbuh begitu. Jadi behavior dari masyarakatnya sendiri ini justru seperti down trading belanjanya gitu ya. Jadi mungkin dengan misalnya mobilitas yang tadinya di merek A yang harganya sekian, itu justru dia mencari substitusi dengan harga yang lebih murah satuan unitnya begitu ya Pak ya? Iya, kurang lebih begitu. Misalkan ada juga yang misalkan
mungkin dia biasanya belanja baju baru ataupun barang-barang baru mungkin sebulan 3-4 kali, sekarang jadi berkurang 1-2 kali. Dengan juga tadi memilih harga yang lebih rendah gitu ya. Kemudian juga misalkan makan minum yang biasanya mungkin setiap minggu itu kan makan minum dengan teman-teman, dengan keluarga dan sebagainya. Mungkin dia tetap makan dan minum, tetapi pilih menu-menu yang lebih harganya lebih efisien begitu. Jadi saya kira itu yang terjadi. Jadi kembali lagi bahwa secara kunjungan tetap tumbuh begitu. Hanya polanya saja yang berubah, pola belanjanya begitu. Nah, terkait dengan polanya sendiri gitu ya, dengan masyarakat yang mungkin lebih memilih untuk membeli produk-produk yang sama tapi harganya yang lebih murah, apakah ini juga sebenarnya menjadi salah satu pertimbangan begitu ya bagi NWP sendiri mungkin untuk memilih tenan-tenan, Pak, dengan behavior change seperti ini? Saya kira demikian. Saya kira bukan hanya dilakukan oleh NWP Properti saja, tetapi saya kira oleh hampir seluruh pusat perbelanjaan begitu, khususnya apalagi yang di kelas menengah bawah begitu ya, yang mana itu adalah yang terdampak begitu. Jadi saya kira mereka banyak melakukan perubahan komposisi lah begitu daripada tenant mix-nya begitu, sehingga keseimbangan ini kan perlu dijaga gitu. Jangan sampai nanti ada beberapa kategori yang mengalami kesulitan, kemudian menjadi kosong begitu unitnya mallnya. Tentunya kan harus diganti begitu supaya dijaga gitu. Tentunya nah ini kembali lagi yang dipilih adalah yang sekarang sedang tren naik begitu ya. Jadi sekira itu yang terjadi begitu. Tetapi kan hal ini sebetulnya lebih banyak terjadi di Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa sebetulnya lebih stabil. Daya beli masyarakat kelas menengah bawah di luar Pulau Jawa relatif lebih stabil daripada di Pulau Jawa. Karena memang di luar Pulau Jawa ini kan lebih banyak tergantung kepada sumber daya alam begitu, yang relatif lebih stabil lah begitu kondisinya saat ini. Jadi teman-teman pusat perbelanjaan banyak yang melakukan perubahan komposisinya itu di Pulau Jawa. Ya, kalau di luar Pulau Jawa relatif lebih stabil begitu. Nah, Pak, terkait dengan komposisi mungkin ya, Pak. Kalau dari F&B, retail dan juga mungkin hiburan itu kontribusi presentasinya seperti apa sih, Pak? Saya kira 30-40%, tidak bisa lebih dari itu juga. Karena kalau di dalam pusat perbelanjaan yang sifatnya untuk keluarga, kan tidak bisa juga terlalu banyak restoran misalkan begitu F&B gitu ya. Karena kenapa? Karena F&B ini kan bisnisnya hanya makan siang dan makan malam, begitu ya kan? Kita manusia di bumi ini makan siang dan makan malam begitu. Jadi trennya, trafficnya berarti kan kalau F&B itu hanya khususnya restoran begitu, hanya siang dan malam. Nah, sedangkan di satu sisi pusat perbelanjaan kan butuh traffic yang sepanjang waktu dari jam 10 pagi sampai dengan 10 malam. Jadi kalau terlalu banyak F&B juga, saya kira tidak bagus juga buat pusat perbelanjaan yang begitu. Yang kurang lebih yang ideal adalah 30 sampai dengan 40% begitu.